Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 30 Agustus 2022 dalam Pekan Biasa ke-22 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari, Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia, dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 2, ayat 10b sampai 16. Saudara-saudara, Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tiada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menjelaskan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berbicara tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang diajarkan kepada kami, bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat pula memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sebab manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang,
penuh kasih akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Haleluya, 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 haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak,
lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub lalu berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus berkuasa mengubah hidup kita. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan penuh sukacita ya. Sukacita karena hari ini kita diajak untuk percaya dan yakin akan kuasa Tuhan Yesus dapat merubah hidup kita. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, ayah pernah memarahi saya bila melakukan kesalahan. Perkataannya membuat saya takut. Saya menunduk dan sedih karena saya telah melakukan hal yang tidak menyenangkan hati beliau. Saya minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Perkataan ayah memang penuh kuasa dan wibawa atas diri saya. Karena saya tahu ayah dan ibu yang telah membuat saya dan saudara-saudaraku bisa makan enak, punya mainan, bisa sekolah, dan lain sebagainya. Beliau bekerja keras untuk menyediakan itu semua, sehingga saya dan saudara-saudaraku bisa hidup aman dan nyaman. Ayah dan ibu sangat mencintai kami. Oleh sebab itu, ia marah kalau kami tidak bisa menuruti kehendaknya. Dan kehendaknya itu kami yakini, karena mereka ingin masa depan kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik dan berhasil. Injil Lukas hari ini menunjukkan kuasa Tuhan Yesus atas segalanya. Bahkan setan jahat tunduk kepada perintahnya. Tuhan Yesus penuh kuasa karena Allah Bapa ada padanya. Allah Bapa menunjukkan kuasanya atas manusia, roh jahat, dan seluruh alam semesta ini. Karena Allah adalah pemiliknya. Lalu apa yang kita ragukan lagi dari Tuhan Yesus? Mengapa kita masih juga tidak percaya akan kuasanya yang dilandasi cinta kasih kepada kita umat-umatnya? Kita sering ingkar, bahkan tidak yakin Tuhan Yesus ada bersama kita. Ini menjadi permasalahan yang sangat membuat hati kita menjadi tidak percaya. Lalu kita mau mengandalkan siapa dalam menjalani hidup ini? Ketika kita mengalami kesulitan hidup, gagal dalam usaha, kesulitan finansial karena tidak ada pekerjaan, mengalami sakit yang parah, dan banyak lagi kesulitan lain, lalu kemana kita akan mengadu? Paling tidak kita bisa curhat ke saudara atau sahabat karib, agar tenang pikiran kita dalam mencari solusi dari permasalahan yang ada. Apakah Tuhan Yesus mau mendengar keluhan kita, curhatan kita, atau permohonan minta tolong kita? Jawabnya ya. Tuhan Yesus mau mendengar semua keluhan dan permohonan kita.
dan pasti akan menolong kita, tentu dengan caranya. Karena kita adalah orang beriman dan Tuhan Yesus lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kita sering tidak tahu kalau permohonan kita sudah dikabulkan, karena kita hanya fokus pada apa yang kita inginkan. Berdoa, mencoba untuk berinteraksi dengan Tuhan Yesus secara fokus, dan meyakini bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk mencintai kita dan berkuasa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Hal ini akan membuat hati kita tenang. Bila berdoa, sebaiknya jangan saat kita dalam kesulitan saja, tetapi juga saat kita sedang penuh sukacita dan bahagia. Berdoalah, ucapkan puji syukur atas semua karunia dan berkat-Nya. Percayalah, Tuhan Yesus selalu ada untuk kita semua dalam keadaan apapun. Cinta kasih dan kuasa Tuhan Yesus akan merubah kehidupan kita karena Allah Bapa ada di dalam Dia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, ampunilah segala ketidaktahuan kami, segala kelalaian kami, segala ketidakpercayaan kami akan kuasa-Mu. Tapi dengan penuh cinta, Engkau terus berusaha agar kami diselamatkan dan tidak tercerai-berai. Tuhan Yesus, Engkau telah membuktikan betapa besar kuasa dan cinta kasih-Mu kepada kami. Bimbinglah kami untuk semakin dekat dengan-Mu, supaya kami tidak binasa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.